Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jemaah Perti yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mendefinisikan puasa secara syariat, maka sebagian besar kita pasti sudah mengenal bahwa puasa itu adalah menahan rasa lapar dan haus serta keinginan untuk berhubungan suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, pengertian ini merupakan pengertian puasa berdasarkan syariat, ya. Dan ini merupakan puasa yang seringkali dilakukan oleh kaum muslimin secara umum. Nah, mungkin sebagian kita ada yang berpuasa sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun, bahkan mungkin ada yang 60 tahun. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah derajat puasa itu cukup hanya dengan puasa berdasarkan syariat semata? Nah, ternyata jawabannya tidak. Menurut Al-Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirrul Asrar, maka tingkatan puasa itu sebenarnya bisa ditinjau atau bisa dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang disebut dengan puasa syariat, kemudian ada yang disebut dengan puasa tarekat, dan yang terakhir ada yang disebut dengan puasa hakikat. Nah, apa perbedaan dari masing-masing jenis dari puasa ini? Nah, tadi kita sudah jelaskan kalau puasa syariat itu hanya menahan diri dari rasa haus, lapar, dan juga keinginan untuk berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tapi akankah kita seperti ini terus dalam berpuasa? Sudah saatnya kita meningkatkan standar puasa kita ke tahapan yang kedua, yang disebut dengan puasa tarekat. Nah, apa itu puasa tarekat? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menurut beliau, puasa tarekat adalah puasa ketika seseorang sudah bisa menahan dirinya dari segala hal yang bisa menghilangkan fadilah-fadilah puasa. Tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga lebih dari itu, yaitu menahan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bersifat lahir ataupun batin. Seseorang yang berpuasa secara tarekat, sejatinya dia sudah bisa menghindari qalbunya atau menjauhkan qalbunya dari segala penyakit hati, seperti misalnya riya, takabur, sombong, ujub, dan lain sebagainya. Nah, puasa inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Amat banyak orang yang berpuasa tapi tidak menemukan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa haus dan lapar semata. Nah, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puasa yang seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian kita yang mencukupkan diri puasa secara syariat saja. Nah, kemudian ada juga sebuah ungkapan yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kam min sha'imin muftirun wa kam min muftirin sha'imun. Banyak orang yang berpuasa tapi sejatinya dia setengah berbuka, dan sebaliknya banyak orang yang berbuka tapi sejatinya dia sedang puasa. Nah, apa yang beliau maksud dengan ungkapan ini? Ternyata puasa yang beliau maksud di sini adalah puasa tingkatan kedua, yaitu puasa tarekat, yaitu orang yang sudah bisa menjaga kalbunya dari segala penyakit hati yang bisa menghilangkan fadilah dari puasa itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang diistilahkan dengan puasa hakikat. Nah, apa yang beliau maksud dengan puasa hakikat? Yaitu ketika fuad, yaitu bahagian terdalam dari kalbu seseorang, sudah bisa memfokuskan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan dia fokuskan sirnya, sir itu adalah bahagian yang lebih dalam lagi dari fuad, dalam
memfokuskan cintanya hanya untuk memusyahadahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun rasa ingin untuk mencintai makhluk. Tidak ada sedikit pun rasa ingin untuk mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang sudah berhasil memfokuskan cintanya hanya kepada Allah dan Rasulullah semata, maka ketika itulah seseorang dikatakan puasa secara hakikat. Dan puasa secara hakikat ini akan batal kalau seseorang memunculkan atau meletakkan satu bahagian terkecil saja dalam fuad ataupun sirnya rasa cinta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini muncul, maka seseorang dianggap batal berpuasa secara hakikat, maka dia harus bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan puasa syariat, puasa tarekat dan hakikat itu dilakukan sepanjang hayat. Sementara puasa syariat itu hanya dilakukan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mudah-mudahan kita jamaah Perti sekalian bisa meningkatkan standar ataupun tahapan puasa kita yang dari awalnya puasa syariat bisa naik ke tahapan puasa tarekat, dan pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita bisa puasa secara hakikat insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.